Lalu ada pertanyaan, apakah boleh jika kita mengamalkan amalan atau ijazah dari seorang guru yang didapat dari sosial media? Semua amalan kalau kita dapatkan dari sosial media, kalau amalan itu amalan yang berasal dari Nabi Muhammad, sunnah Nabi loh, puasa Senin Kemis, lalu ada ijazah misalnya dari sosial media, udah apa-apa diamalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah memerintahkan secara umum. Karena dari Nabi Muhammad sudah memerintahkan secara umum untuk puasa Senin ke Kamis. Jadi kalaupun dapat ijazah tersebut dari mana? Dari media sosial, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dari Nabi Muhammad sudah lebih dulu. Dari Nabi Muhammad sudah lebih dulu memberikan. Paham tak? Paham tak? Tapi kalau kita ini ada amalan dari salah satu guru, yang mana amalan ini tidak ditemukan daripada sunnah-sunnah Nabi, maka kita tanyakan dulu kepada guru kita yang ada di sekitar kita, boleh tidak kita mengamalkan amalan tersebut, ya. Paham tak? Yang kedua bertanya, bagaimana dengan orang yang merasa benar? Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang yang merasa benar dengan pembenaran yang dibenarkan oleh orang lain? Apakah itu termasuk akal atau hawa nafsu yang selalu ingin benar? Kata-kata pertanyaan ini sudah salah. Kalau sudah merasa selalu benar itu sudah salah. Kalau merasa selalu benar itu salah. Kebenaran yang dibenarkan oleh orang lain itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Kenapa? Kebenaran yang ada adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Ketika datang dari Allah dan Rasul itu sudah pasti benar. Tapi kalau orang yang merasa dirinya selalu benar, maka ini khata'uhu aktsar min shawabuhu. Salahnya pasti lebih banyak daripada benarnya. Bahkan benarnya itu hanya kebenaran saja, kebetulan saja. Paham tak? Jadi sesuatu yang benar itu haruslah ditimbang dengan akal. Ditimbang dengan akal. Setelah ditimbang dengan akal, barulah disodorkan kepada hati. Apakah pantas benar ini diakui kebenarannya? Apakah pantas kebenaran ini dikatakan kepada orang lain? Karena hati yang bisa menilai. Hati yang bisa menilai. Ada lagi yang lain? Mengenai ada perkataan, ini hadis atau bukan? Seandainya aku perintahkan seorang manusia itu sujud dengan manusia lainnya, pastilah kata Rasulullah suruh seorang perempuan dan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi Allah tidak memerintahkan itu. Maksudnya apa? Itu hadis atau bukan? Perkataan Itu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau aku diperintahkan seorang hamba untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Maksudnya apa ini? Maksudnya tingginya derajat suami terhadap istri. Tingginya derajat suami. Ketika dia masih gadis, orang tuanya nomor satu. Ketika dia sudah menjadi seorang istri, suaminya yang jadi nomor satu. Suaminya yang jadi nomor satu. Suaminya yang jadi nomor satu. Itu.